Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ilman, insyaallah dirahmati Allah. Hari ini kembali kita bersua dalam rangka tentunya pengajian rutin pada tampil di Jabatan Musik DKI Jakarta pada Masjid Nurul Iman yang kita cintai bersama ya. Dan hadir pula pada hari ini Pak Amir, Pak Cisebani, kemudian juga tentunya Ketua TKN kita Pak Jinan Suwito. Untuk tema hari ini yaitu menuju keluarga Rabbaniyah di abad 21. Bapak Ibu sekalian, saya termasuk orang zaman kalau dulu ya, yang dulu itu masih ada mesin ketik, kalkulator, water, yang sekarang sudah di zaman IoT, Internet of Things ini, kita ngomong aja peralatan bisa gerak sendiri. Kita minta apa, itu bisa pindah channelnya. Nah, tentunya materi sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dengan informasi yang borderless ya, tanpa batasan ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa warga Muslim ya. Di lingkup kita utamanya di Indonesia ya. Dan telah hadir di hadapan kita Bapak Ustaz Haji R. Nur Rahmat Budiastomo PhD. Nah, kalau gelar yang lain saya bacakan banyak sekali, Pak, sertifikat apa gitu. Nah, besar nih Pak. Ini gelar sama Solo Pak. Beliau juga Boyolali, tapi cuma nama kelahirannya, nama ini Pak, terahnya. Saya ini. Dan sebenarnya panjang lebar ya mau cerita, tapi rasanya sudah hadir beliau. Saya hanya mau ngangkat dan ngutip di internet, nggak pantas rasanya mau memberikan pengantar. Baik Bapak sekalian, saya tidak berpanjang lebar, berkenan Pak Ustadz untuk menyampaikan terusnya pada hari ini, dan biasanya berakhir pas jam masuk kerja jam 1 Pak. Monggo tips. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dalam keadaan yang sehat, insyaallah, yang terbaik, insyaallah, untuk bisa terus berkarya menuntaskan amanah kehidupan yang Allah berikan kepada kita dan pada pimpinan semuanya. Golongan matur nuwun dikasih kesempatan. Insya Allah kita coba untuk sedikit berbagi pada kesempatan ini terkait dengan bagaimana menata keluarga Rabbaniyah di abad 21. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Kita awali tadi sudah disampaikan bahwa sebagian kita lahirnya di zaman kolonial. Jadi zamannya kalau lahiran tuh diceritakan mengenai berkolok-kolok. Jadi memang sebagian seperti itu. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka di masa sekarang ini
muncul generasi yang akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang Masya Allah luar biasa. Ketika bertemu dengan tantangan-tantangan itu, biasanya satu parameter yang cukup menantang adalah parameter tingkat perceraian kalau terkait dengan keluarga. Jadi ada sebuah penelitian dari Bandung College of Law terkait dengan the dynamic of divorce in Indonesian Muslim families. Angkanya cukup mengkhawatirkan. PDF-nya termasuk cukup mengkhawatirkan. Jadi dari tahun ke tahun bertambah dan meningkat, dan DKI Jakarta memang tidak terlalu tinggi. Yang paling tinggi Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, karena rasionya berbanding lurus dengan jumlah populasi yang ada. Nah, secara umum dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sempat mengalami penurunan tahun 2020. Tahun 2020 itu angka yang tercatat menurun cukup drastis, hampir 50% dibandingkan 2019. Tapi kemudian ada penjelasan, tahun 2020 kemungkinan cerainya bukan cerai di persidangan, tapi cerainya itu adalah takdir dari Allah. Meninggal pasangannya karena COVID dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa alasan-alasan perceraian biasanya yang dihubungkan dengan kasus dinamika perceraian di Indonesia. Ada konflik pasangan, ada masalah ekonomi, ada yang salah satunya selingkuh, kemudian ada KDRT, ada karena ini Indonesia ya, ada juga karena mabuk, minuman keras, posting atau prison law. Jadi ada yang dipenjara karena perjudian, karena poligami, karena pernikahan yang dipaksa, forced marriage atau infidelity. Jadi ternyata paradigma yang sering dimunculkan bahwa poligami menyebabkan perceraian, pernikahan paksa menyebabkan perceraian, dan seterusnya, bahkan termasuk kalau dipenjara perceraian dan seterusnya, ternyata angkanya tidak lebih besar, malah jauh lebih kecil dibandingkan konflik antar pasangan. Dan konflik ini seringkali kalau berita di kabar dari Mas Islam, seringkali konfliknya itu karena hal-hal yang sangat sepele. Belum bisa ya. Tapi nanti ada materinya, insya Allah, itu di halaman yang pertama. Jadi angkanya seperti itu ya. Jadi bukan karena hal-hal yang cukup penting, tapi justru hal-hal yang sepele. Dan baru yang kemudian sekitar 30%, lebih rendah 30% daripada angka yang karena konflik itu disebabkan oleh faktor ekonomi. Nah, untuk tahun 2020 itu faktor ekonomi juga berpengaruh. 2021 banyak yang PHK dan seterusnya semakin besar. Dan pada akhirnya kalau dikumulatif hampir 40% dari perceraian itu karena konflik pasangan dan karena faktor ekonomi. Ya. Dan karena itu, maka kita coba membahas sebenarnya dari sisi perspektif agama dulu. Jadi ada faktor perceraian kalau menurut Ahmad Thoyib itu di halaman 3. Yang ini dia. Besar mau full screen mau. Ahmad Thoyib ini salah satu imam dari Masjid Al-Azhar, Imam Al-Azhar, jadi Syekhul Azhar atau Syekh Al-Azhar. Itu ada 6 poin: pola asuh, pendidikan, pola pikir yang rasional, beban finansial, kesadaran beragama, dan adat istiadat. Ini yang menyebabkan perceraian. Hari Jumat itu juga gereja Al-Azhar yang saat ini menjabat sebagai Grand Chef, itu ditambahkan oleh beliau. Ada masalah ekonomi, ketidakcocokan antar keluarga, ketidaksetaraan dalam hal hubungan seksual, ada yang rekor dan seterusnya. Kemudian ada campur tangan orang tua merupakan hak dan kewajiban. Kemudian cinta kepada orang ketiga, tidak punya keturunan, salah satu pasangan punya penyakit yang keras, dan ada tambahan yang menarik, media sosial. Bagian akhir itu ada media sosial. Kemudian ada peneliti terkait dengan hubungan keluarga,
ada Joe Slipinger, ada kelalaian dalam tanggung jawab, masalah ekonomi semuanya disebut ya. Kemudian ada faktor perselingkuhan, kemudian ada juga ketidakcocokan dalam hubungan seksual, kemudian pernikahan tanpa cinta. Kurang tahu juga sebenarnya pernikahan tanpa cinta itu seperti apa. Kalau yang ditangkap justru adalah Simon Leven atau apa namanya pukul. Justru itu menyebabkan perceraian sebelum pernikahan. Kalau di wilayah yang di luar Indonesia, ada juga dari Elizabeth Larmok, itu dibagi dalam 3: ekonomi, moralitas, agama, yang menyebabkan perceraian. Agus Daryo ini adalah salah satu profesor di bidang sosiologi. Dan beliau banyak meneliti mengenai fenomena perceraian di Indonesia, dan ternyata yang diangkat oleh beliau khusus di wilayah Indonesia ada faktor keperawanan. Ketika menikah, nggak perawan, kemudian cerai. Kemudian ada lagi kebutuhan ekonomi, kematian, kalau kematian secara umum, kemudian kurangnya komitmen dalam pernikahan, perbedaan agama, dan perbedaan prinsip politik. Ini menarik. Kalau di beberapa negara di luar sana, satu keluarga beda prinsip politik, mereka biasa-biasa saja. Tapi kalau di Indonesia, khusus di Indonesia, beda pilihan politik itu bisa menyebabkan perceraian. Ini menarik sebenarnya. Tapi kita nggak bahas sejauh itu. Kita akan membahas lebih dalamnya, lebih kepada bagaimana sebenarnya fenomena di keluarga, sehingga apapun tantangan yang terjadi, itu hanya sekedar tantangan yang bisa dipecahkan oleh pilar di dalam keluarga itu sendiri. Nah, makanya dalam kesempatan ini kita akan mencari tahu why-nya, akar masalahnya di halaman berikutnya. Itu ada lemahnya spiritualitas, ada hilangnya sakinah. Sakinah itu ketenangan dalam kerangka rohaniah. Dalam kerangka rohaniah. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu sering disebutkan, apalagi di dalam surat Al-Mulk juga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinahnya sudah tidak ada. Keluarga sudah tidak berada dalam kerangka ketenangan. Kerangka rohaniahnya nol, zong. Maka akhirnya karena sakinahnya nggak ada, mawaddahnya, keluarganya nggak utuh, dan kemudian rahmahnya pun hilang. Kemudian ketimpangan peran gender. Ketimpangan peran gender. Jadi kalau bahasa Indonesianya secara umum adalah father absence. Jadi negarawannya sedang berinteraksi juga dengan orang-orang yang mencoba untuk membuat RUU terkait dengan pengarus utamaan keluarga atau family mainstream. Jadi masalah peran gender ini adalah ketika ayah kehilangan qawwamahnya. Nah, sedangkan di dalam surat An-Nisa ada penjelasan bahwa ar-rijalun qawwamuna 'ala nisa, bahwa rijal laki-laki itu adalah qawwam bagi wanita-wanitanya. Nah, ketika laki-laki kehilangan qawwamahnya, kemampuan memimpinnya, kemampuan untuk mengarahkan keluarganya, kemampuan pendidiknya, kemampuan manajerial dalam keluarga, akhirnya ini menjadi keluarga juga menjadi buruk. Apalagi ditambah dengan komunikasi yang buruk dan pandangan materialisme. Yang prinsip yang dilanggar dalam Islam di sini adalah zuhud, qanaah, dan syukur. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang coba dibahas, yaitu mothership-nya, fathership-nya, dua pilar dalam satu rumah, kemudian tantangan dan anomalinya, dan istilah nanti dua saya untuk terbang menyongsong jawabannya. Kita coba dari mukadimahnya. Lanjut, next. Ketika peradaban itu dimulai dari dua jiwa yang disatukan, maka di dalam maka tidak ada bangunan yang lebih sakral dalam Islam setelah masjid selain rumah tangga. Ini yang perlu difahami dahulu, bahwa rumah tangga itu bukan karena kemegahannya. Rumah besar, saya pernah mengajar di sebuah keluarga yang rumahnya itu di atas 20 miliar sekitar tahun 2010-2009 di kawasan Ramadhani, mengajar anak-anaknya, itu isinya hanya sepasang dan 3 orang anak, tapi penghuninya yang lebih banyak adalah bukan keluarga inti, pembantu-pembantunya, sopirnya, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Lebih sering rumah itu lampunya mati.
lampunya gelap-gelapan. Saya tanya, kenapa lampunya lebih sering mati? Irit listrik, Pak. Oke. Tapi mobilnya banyak dan seterusnya. Coba bertanya-tanya juga, rumah besar, tapi tidak bisa menikmati sakinahnya. Nah, disinilah kenapa akhirnya kalau kita dalam konteks keluarga Islam, maka keluarga itu, rumah tangga itu adalah surganya kita. Itu yang harus kita set up dahulu. Jadi, kenapa harus kita set up? Karena rumah tangga kita ini adalah asal mula dari peradaban manusia. Asal mula dari peradaban manusia. Kalau di Jawa, di Solo itu biasanya ada pertemuan terah. Gitu. Pertemuan terah, rahimi, itu pertemuan-pertemuan di sana. Rumah keluarga sering jadi tempat pertemuan terah. Di kawasan Loyang, di dalam Jimatan. Ini yang itu udah jadi punyanya Yayasan Bante. Nah, ketika bertemu, maka kita akan melihat ternyata dari dua orang itu bisa muncul anak, kemudian cucu, buyut, kemudian canggah, dan seterusnya. Sampai wareng, sampai gantung siwur kalau di Jawa, jebok bosok, itu sampai berturut-turut akhirnya jadi banyak sekali. Dan sampai akhirnya pertemuan keluarga bisa kita lihat dengan tidak hanya yang offline tatap muka, tapi juga ada yang online harus hybrid. Karena ada yang di Eropa, ada yang di Amerika, ada yang di Australia, dan seterusnya. Ketika semua itu diawali dari pendidikan keluarga yang kemudian diwariskan, maka yang terjadi adalah peradaban berasal dari satu terah. Jadi keluarga itu bukan hanya sebagai tempat berlindung dari hujan dan panas, tapi juga merupakan medan juang rupiah, ruang tafakur harian, dan juga ladang pendidikan. Ini yang terakhir, ladang pendidikan fitrah. Nah, ini yang sebenarnya kita butuhkan untuk menjawab tantangan. Kita next slide. Nah, kita akan berbicara satu pilar dari keluarga sebelum kita menjawab tantangan di abad 21. Satu pilar itu adalah ibu. Dan ibu, kalau dilihat next, kelembutan itu lebih kuat dari kekerasan. Kelembutan seorang ibu itu lebih kuat dampaknya dari kerasnya watak laki-laki. Laki-laki menggunakan logika, ibu-ibu menggunakan perasaan. Biasanya kalau habis dimarahi bapak, anak itu larinya ke ibu. Kalau habis dimarahi ibu, itu anak biasanya cenderung diam. Nggak lari ke bapak. Karena apa? Kalau ke bapak itu larinya memohon perlindungan. Sedangkan kalau lari ke ibu, membutuhkan kasih sayang. Nah, kasih sayang dari wanita itu akhirnya menjadi dalam bahasa langit ini ya, bahwa kasih seorang ibu itu tiada memiliki batas. Dan al-um madrasati, ibu itu adalah madrasah keluarga. Tapi itu belum selesai. Wa abi roisi, bapaknya adalah roisnya, pemimpinnya. Jadi seringkali yang dimaknai, yang dipahami oleh umat ini, kita semuanya adalah umum madrasati, ibu adalah madrasah keluarga. Maka segala sesuatunya urusan pendidikan ibu, urusan tagihan ibu, urusan ngambil rapot ibu, urusan kalau ada konflik di sekolah ibu, urusan semuanya ibu, urusan belanja ibu, masakan ibu, semuanya ibu. Kan madrasah. Padahal yang menyusun visi keluarga bapak. Yang menempatkan, memilihkan dan memutuskan arah pendidikan anak bapak. Yang menentukan keluarga ini mau dibawa ke jannah, ke surga atau ke neraka, bapak. Walaupun kalau di Solo itu ada istilah surga duduk, neraka katut. Tapi dalam konteks Islam nggak seperti itu. Konteks ibu itu benar-benar berpaku kepada arahan yang diberikan oleh laki-laki. Maka di sini di slide yang terakhir itu bahwa seorang ibu itu adalah jantung rumah tangga. Jika jantung ini berdetak dengan iman dan rahmah, maka seluruh keluarga itu akan hidup, akan tumbuh dengan baik. Jantung, sedangkan ayah itu otaknya. Ayah itu otaknya. Dan kita bisa mengetahui kalau di rumah sakit itu seseorang wafat, jantungnya berhenti, tapi otaknya masih bekerja. Biasanya didiamkan beberapa jam dahulu, baru kemudian surat kematiannya dikeluarkan. Nah, kelembutan ini pada next page-nya adalah bahwa kelembutan seorang ibu itu adalah
pengorbanan yang tidak akan pernah bisa terbalas. Penjabarannya ada di dalam surat Luqman dan di surat Al-Ahqaf. Surat Luqman ayat 14 dan surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Bahwa ibu itu sudah mengandung wahnan ala wahni, menyusui, menyapih dalam 2 tahun dan seterusnya. Dan manusia memang diperintahkan untuk taat kepada orang tuanya dan khususnya kepada ibu. Itulah kenapa ada hadis yang menjabarkan mengenai siapa yang harus ditaati, baru abi. Jadi ibu baru ayah. Dan ini akhirnya sampai kepada hadis di next page, sampai kepada hadis bahwa al-jannatu tahta fi aqdamil ummahat. Nah, dalam konteks yang terakhir ini kita bertanya sebenarnya. Kita bertanya dalam konteks zaman abad 21 ini. Seringkali ibu wanita di masa sekarang itu frekuensi suaranya semakin tinggi di pagi hari. Bangunin anak, nggak bangun-bangun. Kadang-kadang bangunin suami, mengkosek. Mas, bersyukur, setok, cik ngantuk. Bentar, masih ngantuk. Suaranya udah tambah tinggi. Nyiapin sarapan. Anaknya masih belum rapi. Lele, bentar lagi wes jam 6:30. Udah mulai naik. Masih belum rapi juga, terus naik. Akhirnya ketika harus ke kantor dan seterusnya, datang ke kantor tidak dalam keadaan mentalnya sehat. Sudah bawa emosi dari rumah. Nah, ini apa? Fenomena apa yang terjadi? Ditambah lagi ketika pulang, harapannya kaum ibu itu bertemu dengan keluarga yang menenangkan, semua interaksinya di gadget. Anak-anaknya ngumpul, gadget semuanya. WhatsApp-an semuanya, Instagram, scroll TikTok, dan seterusnya. Suaminya juga kadang-kadang seperti itu. Tidak ada yang namanya kohesi sosial. Ini bahasanya Ibnu Khaldun. Tidak ada kohesi sosial di dalam rumah tangga. Akhirnya tingkat stresnya kaum ibu makin tinggi. Dan kalau stresnya kaum ibu itu tambah tinggi, makin tinggi, maka kelembutan itu akan pudar. Dan kalau kelembutan pudar, dampaknya adalah rumah tangga itu bisa bubar. Rumah tangga bisa bubar. Karena saya laki-laki, maka saya menasihati diri saya dan juga laki-laki di sini. Saya milah istri kita, dan juga berikan wadah yang baik di rumah itu yang menenangkan, yang membahagiakan, sehingga istri kita itu bisa menjadi tempat kembali bagi kita yang meneduhkan. Insya Allah seperti itu. Nah, kita masuk kepada pilarnya. Jadi pilar-pilar mothership, kalau ibu itu adalah rahmat, sabar, dan ilmu. Kasih sayang dari seorang ibu itu sudah basis. Kesabaran itu sudah basis. Nah, yang pilar yang ketiga, ini yang sering tidak dipenuhi. Kita mungkin pernah membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Atau bahasa Jawanya itu Minas Zulumati ila Nur. Itu sama, terjemahannya sama. R.A. Kartini itu belajar dari Kiai Haji Soleh Darat untuk mempelajari Quran. Karena sebelumnya perempuan tidak punya akses terhadap Al-Quran. Dan pada awalnya Kiai Soleh Darat menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Jawa. Dan setelah dapat ilmunya, muncullah pencerahan di dalam kepala R.A. Kartini. Di kalangan wanita-wanita yang lain juga seperti itu. Ketika bertemu dengan Quran, pencerahan itu muncul. Nah, ilmu ini yang sering kali dilupakan di masa sekarang. Ilmu manajerial itu ada di mana-mana, tapi ilmu mengenai ruhnya, spiritual quotient-nya, ini yang kurang disentuh. Akibatnya adalah vital mentereng, pakaian rapih, aroma wangi, dan seterusnya, tapi karena ulumul jin, ilmu keagamaannya itu kering, dampaknya adalah mothership-nya nggak utuh. Jadi, insya Allah, di sini kita bisa melihat ada ibu-ibu di sini, alhamdulillah, dan mudah-mudahan rata-rata kalau di majelis-majelis taklim itu isinya memang kebanyakan ibu-ibu. Dan di abad 21 ini, majelis-majelis taklim itu mayoritas isinya ibu-ibu. Ketika saya pernah mengisi kajian mengenai keayahan atau fathership,
peran ayah dalam keluarga, ini judulnya jelas ya. Peran ayah dalam keluarga itu 80% beserta ibu. Bapaknya mana gitu. Itu fenomena dong saudara. Nah, hati-hati itu juga bisa menyebabkan stres dari ibu. Ketika di Senayan sempat ada acara mengenai parenting, Islamic parenting, itu bisa dikatakan 90% pesertanya itu adalah wanita. Hanya 10% yang laki-laki. Nah, kita masuk ke next adalah fathership-nya. Ketegasan yang menumbuhkan arah. Jadi laki-laki ini tegas, tapi tegas yang seperti apa? Tegas yang menumbuhkan arah. Jadi ayah itu bukan sekedar mencari nafkah. Dalam Islam, seorang ayah, seorang ibu, seorang bapak, itu adalah penjaga gerbang nilai, pelurus arah, penjaga integritas keluarga, dan kompas yang menunjukkan utara dalam badai dunia yang penuh ilusi. Bahasanya ada aneh kadang-kadang saya. Jadi kompas yang menunjukkan utara. Jadi kalau kita di laut, saya pernah ketika di laut di daerah Ternate, dari Ternate ke Halmahera Selatan naik kapal, itu dalam keadaan gelap gulita, nggak ada lampu, pelautnya itu bisa membedakan ini sudah masuk wilayah mana dari air dan dari bintang. Jadi North Star kalau itu nih, istilahnya North Star, karena ini bahasanya memang bahasa Majasinya adalah North Star. Menunjukkan utara dalam badai dunia yang penuh ilusi. Dan itu Bapak, dengan kemampuan dan kapasitas logikanya, maka seorang ayah ini akan bisa memberikan arah. Jadi, kalau seorang ayah itu sudah bisa memberikan arah dalam keluarga, itu lagu yang harus dibawa kemana. Hubungan kita itu tidak akan muncul lagi. Demasif ya, atau siapa itu yang lupa saya. Tapi harus dibawa kemana itu tidak akan muncul lagi. Karena lain sudah jelas. Mana artinya apa? Siapa tuh namanya? Arahnya sudah jelas. Jadi ketika mau menikah, seorang laki-laki sudah jelas arahnya. Ketika menikah, istrinya sudah tahu mau dibawa kemana. Anak-anaknya sudah tahu arahnya kemana dan seterusnya. Dan ini menarik bahwa di dalam kitab Adabul Mufrad itu adalah kitab hadis yang disusun oleh Imam Bukhari yang isinya adalah terkait dengan adab. Secara umum, lebih dari 75% hadis-hadis yang muncul di sana itu isinya adalah dialog antara bapak dengan anak. Padahal itu kitabnya kalau bahasa Indonesia itu 2 jilid, itu ribuan hadis. Itu 75% hadisnya itu adalah dialog bapak dengan anak, atau teladan bapak ke anak, teladan seorang suami kepada istri, dan seterusnya. Jarang sekali ketemu dengan hadis-hadis yang ibu memberikan nasihat, ibu menjadi teladan dan seterusnya. Jarang. Ini menunjukkan bahwa memang arah itu dalam Islam itu ditunjukkan dan ditentukan oleh seorang laki-laki. Maka konteks di ayat Ar-Rijalul Qawwamuna 'alan Nisa itu konteksnya ada di sana. Maka dari surat Luqman ayat ke-13, next. Ya, surat Luqman ayat ke-13, di sini ada banyak sekali ayat. Kalau di surat Luqman sendiri, ayatnya adalah banyak ayat yang diawali dengan ya bunayya, wahai anakku. Dan itu penjelasan dari Luqman terhadap anak-anaknya. Kalau di surat di ayat yang 13, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun 'adzim. Kezaliman yang sangat besar sekali. Itu pesan Bapak. Nah, sekarang pertanyaan kepada kita. Seringkah kita memberikan pesan ini kepada anak-anak kita? Nah, jangan syirik. Jangan persekutukan Allah. Ketika bangun tidur, bangun-bangun, mendahulukan agamanya, itu syirik kecil. Ketika kita nonton TV, azan, kita nggak sekedar sholat, tapi nonton TV-nya dilanjutin, itu syirik kecil. Ketika ada sinetron, ibu-ibu yang lagi nonton sinetron atau drakor dan seterusnya, bapaknya mengingatkan waktunya maghrib, waktunya isya, yuk sholat, TV-nya matikan. Kalau istri dibiarkan, anak dibiarkan, itu syirik. Nah, ini
Kalau syiriknya hanya menduakan Allah atau mentigakan dan seterusnya, itu gambaran global. Tapi gambaran yang kecilnya ada di sana. Berarti tantangan televisi, tantangan media sosial, ya anak-anak yang lagi main Mobile Legends atau sekarang modelnya mainannya apa saya nggak tahu, lagi heboh di game. Karena saya terbiasa pakai kendaraan umum, pakai Transjakarta sama Jaklingko, dan juga pakai kendaraan umum. Itu sudah cukup lama melihat para penumpang itu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi yang diharapkan ada interaksi sosial itu nggak ada. Jadi paling saya harus memulai dulu, Mas, mau kemana Mas? Saya terima dulu ajaknya. Ketika cukup bersahabat saya ajak dialog. Kalau enggak, udah blunder, udah apanya darah tinggi ya nggak diajak dialog, para kamu-kamu. Nah, dialog ini kita biasakan dari rumah antara ayah dengan anak. Nah, makanya di halaman yang berikutnya itu ada pesan dari Rasulullah SAW bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi, bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala hal yang dipimpinnya. Dan untuk kita laki-laki, kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap istri dan anak-anak. Dan khusus hubungan antara laki-laki dengan perempuan, seorang laki-laki itu akan dimintai pertanggungjawaban yang pertama atas ibunya, atas saudara perempuannya, atas istrinya, atas anak perempuannya. Jadi ini kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas 4 hal tersebut, atas 4 wanita tersebut. Jadi kalau bapak kita sudah tidak ada, maka ibu jadi tanggung jawab laki-laki. Ketika saudara orang tua sudah tidak ada, maka saudara perempuan kita jadi tanggung jawab kita, saudara laki-laki. Ketika kita sudah menikah, maka istri kita tanggung jawab kita. Anak perempuan kita meskipun sudah menikah, itu kita punya tanggung jawab untuk mendidik mereka sampai menikah. Dan kemudian setelah menikah, kita pastikan suaminya adalah orang yang soleh yang bisa menjaga anak perempuan kita untuk menuntunnya menuju surga. Itu sampai sana. Maka ada 4 pilar prinsip. Lanjut. Bahwa seorang ayah itu adalah seorang murabi yang mendekatkan keluarganya kepada Allah, kepada Rabbnya. Kemudian mu'adzim, guru adab bagi keluarganya. Muqaddim, teladan, selalu berada di depan di keluarganya, dan seorang mujahid, sehingga anak-anak akan melihat ayahnya itu adalah petarung keluarga. Ketika berada di dalam keadaan sulit, ayahnya itu strong, kuat, gak gampang ambruk. Ini kondisinya dapur lagi nggak kebul. Tapi ketika seorang ayah itu tetap tersenyum, itu mental keluarga itu akan terjaga. Tapi walaupun kita aset di mana-mana, tapi seorang ayah mukanya murung, kusut, stres dan seterusnya, kesannya dunia sudah sempit sekali, maka mental ibu terganggu, mental anak akan terganggu. Jadi mujahid, karakter mujahid itu ada di bapak. Jadi ini kalau mau didalami nanti insya Allah lain waktu. Maka 2 pilar satu rumah itu next lagi adalah ayah dan ibu. Ini untuk menjawab tantangan yang ke-21. Karena kalau tadi yang di awal adalah masalah perceraian dengan segala asbabnya, termasuk gadget salah satu dari penyebab perceraian, maka untuk menjawab itu 2 pilar itu harus fix, harus konkret. Ayah dan ibu, suami dan istri. Maka ada rumah di sini yang hanya diisi kelembutan yang hangat, tapi mudah goyah. Karena pilar satunya lagi tidak ada. Itu yang sering disebutkan dalam penelitian hidup adalah fatherless. Bapaknya ada tapi tidak ada. Punya suami tapi seperti tidak ada. Bahkan ada fenomena saat ini laki-laki yang mencari istrinya yang sudah mapan, dianya nggak mau kerja. Ada kecenderungan yang seperti itu karena saya tinggal di daerah Jakarta Pusat, Kemayoran, sering ke daerah Priuk dan Sekoja. Jadi cukup banyak fenomena itu. Laki-laki yang keprok kartu di tempat nongkrong, istrinya belum kerja. Itu menyedihkan. Dan ayahnya juga, laki-laki itu juga harus memiliki ketegasan yang kuat, tapi tetap dingin. Jangan sampai dinginnya itu kering dari kasih sayang.
dingin dalam menghadapi masalah, tapi dinginnya tidak sampai kering dari kasih sayang. Maka ketika dua pilar ini kokoh, maka insya Allah akan menjawab surat Ar-Rum yang ada di Undang-Undang Pernikahan. Di Undang-Undang Pernikahan sering ada, pasti ada itu surat Ar-Rum ayat ke-21. Wamin ayat pelaku dan seterusnya, bahwa manusia diciptakan berpasangan dari jenisnya sendiri, dari dua unsur, kemudian agar kamu merasa tentram di dalamnya dan seterusnya. Itu akan terjawab kalau memang dua pilar ini dalam satu rumah hadir. Nah, sekarang bagian berikutnya adalah keseimbangan dalam rumah Rasulullah. Ini qawamah dan shawamahnya Rasulullah itu beriringan sejalan. Rasulullah itu seorang bapak, seorang panglima, seorang pimpinan negara, seorang ulama, seorang paman, seorang kakek, dan lain sebagainya. Semuanya figurnya ada. Maka figur dari keluarga yang kokoh, keluarga Rasulullah yang kokoh, itu ada di sentrumnya adalah di Rasulullah. Bukan di istri-istri beliau, tapi sentrumnya ada di Rasulullah. Dan ini bisa didapatkan dari catatan Aisyah radhiyallahu anha sebagai periwayat hadis yang cukup banyak terkait dengan keluarga, khususnya terkait dengan literasi di dalam rumah tangga. Ini juga menunjukkan bahwa dalam keluarga tidak hanya butuh laki-laki yang kuat, yang memiliki qawamah yang kuat, tapi juga memiliki figur istri yang kuat, yang tangguh juga. Kalau bahasa sekarang itu adalah keluarga yang berkualitas. Itu bahasa undang-undang ya. Bahasa undang-undang. Keluarga yang berkualitas. Keluarga yang tangguh dan berkualitas. Maka kesetimbangan itu bisa didapatkan pada slide berikutnya. Syura dan khutbah. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita, maka kuncinya ada di dua ini. Syura dan khutbah. Segala sesuatunya didiskusikan, dirapatkan, dibicarakan. Ketika suami tiba-tiba membuat keputusan tanpa ada koordinasi dengan istri, itu menimbulkan keretakan. Ketika istri membelanjakan segala sesuatunya tanpa koordinasi dengan suami, itu menimbulkan perpecahan. Jadi retak dan pecah ambiar. Jadi syura, dikomunikasikan, didiskusikan. Dan khutbah, laki-laki, perempuan, suami, istri, itu harus bisa menjadi khutbah yang hasanah. Kalau Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baiknya teladan bagi seluruh umat manusia, maka suami, ayah, itu adalah khutbah yang terbaik, yang seharusnya menjadi khutbah yang terbaik di rumah tangga kita masing-masing. Maka refleksi kesetimbangannya itu adalah bahwa ibu bekerja penuh, pulang ke rumah masih harus menyelesaikan semua anak. Coba kita refleksi, ibu yang bekerja penuh, waktu dari pagi, pulang sore, pulang ke rumah masih harus menyelesaikan seluruh urusan anak. Kemudian ayah merasa cukup dengan transfer bulanan tanpa ada keterlibatan spiritual. Anak kemudian akhirnya menjadi korban, kehilangan figur ayah, nggak punya arah, akhirnya stabilitas emosinya rendah, yang kemudian kita sebut sebagai generasi strawberry atau Gen Z yang goyang. Padahal Gen Z itu cuma istilah saja. Awalnya asal mulanya dari keluarga. Maka kita coba refleksikan tiga hal ini. Kebayang nggak di rumah itu akan seperti apa? Dan itu tidak akan bisa menjawab tantangan-tantangan Robaniyah untuk menjawab abad 21. Maka tantangannya ini. Tantangan dan anomalinya. Ini ada di buku kitab Good Muslim, Bad Muslim. Kitab itu bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya books, bahasa Indonesia buku. Penulisnya Mahmud Hamdan. Good Muslim, Bad Muslim. Zaman ini tidak kekurangan rumah, tapi banyak rumah yang kehilangan jiwa. Peradaban itu tidak dibangun oleh generasi yang besar fisiknya, tapi kecil jiwanya. Nggak bisa dibangun yang seperti itu. Dan anomali-anomali ini ada di zaman ini. Anomali-anomali ini muncul di zaman ini. Kemudian ada gambarnya jam. Nah, anak-anak tumbuh lebih mengenal tokoh animasi daripada Rasulullah. Ditanyakan buat kita. Para ayah sibuk mengejar dunia, lupa mengejar surga bersama keluarganya.
di wilayah sana, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, banyak yang aktif di masjid, tapi lupa istrinya, lupa untuk auratnya, anaknya nggak aktif ke masjid, sholatnya nggak tahu di mana, pas waktu sholat malah keliling-keliling di samping masjid dan seterusnya. Bapaknya di masjid. Ketika ada anak yang datang ke masjid, ribut sedikit diusir. Ini realita, tantangan. Kemudian para ibu dibebani ekspektasi sosial, tapi kehilangan dukungan spiritual dari suami. Ini jadi seperti pengadilan buat bapak-bapak. Untungnya melakukan bapak-bapak juga, yang menyampaikan bapak-bapak juga. Jadi insya Allah mudah pesannya sampai. Maka ada pesan tabawiyah. Bahwa ketika Rasulullah SAW itu diutus, masyarakat Arab itu juga mengalami krisis moral dan juga krisis keluarga. Budaya patriarki yang ekstrem itu luar biasa di sana. Namun beliau tidak memulai segala sesuatunya itu dari istana. Rasulullah memulai dari rumahnya. Dan akhirnya Rasulullah sendiri mendapatkan gelar Al-Amin yang dipercaya dari rumahnya. Keluarga Rasulullah bersama Khadijah Al-Kubra itu menjadi keluarga yang disukai dan diteladani. Jadi sebelum umat ini hadir, ketika Rasulullah mendapatkan beban sebagai seorang nabi di usia 40, Rasulullah sudah menikah dalam usia 15 tahun bersama Khadijah. 15 tahun menikah. Ada Fatimah, putrinya, dan Ruqayyah, dan seterusnya. Keluarga Rasulullah menjadi teladan. Nah, sekarang tantangannya adalah kita. Apakah kita bisa menjadikan rumah tangga kita menjadi teladan bagi masyarakat sekitar kita? Jadi, saya pernah ketika tahun berapa itu ya, ada tetangga yang mau dijadikan jaksa. Ada tetangga yang mau dijadikan jaksa. Itu karena ayah, almarhum ayah itu adalah ketua RT. Akhirnya orang-orang dari inspektorat itu datang ke rumah. Nanya, dia aktif tidak? Keluarganya seperti apa? Kemudian interaksi dengan masyarakatnya seperti apa? Apakah anak-anaknya memiliki interaksi yang positif dengan lingkungannya dan seterusnya? Wah, sejak itu ayah saya langsung tuh, jadi pejabat itu nggak gampang. Dia harus jadi teladan di lingkungannya juga. Berawal dari menjadikan rumah tangganya jadi teladan bagi lingkungan. Padahal nggak jadi. Karena memang keluarganya agak berantakan. Dan interaksi sosial di masyarakat nggak bagus. Jadi ya, alhamdulillah nggak jadi. Dan Rasulullah itu adalah ayah yang terbaik sepanjang zaman. Lembut pada anak-anaknya, tangguh menjaga prinsip, cerdas dalam mendidik. Bahkan membesarkan Fatimah, Hasan, Husain, cucunya, juga membentuk generasi sahabat yang berjuang. Dan ini, maka kita sampai di ikhtitamnya. Ikhtitam, lanjut. Iya. Bahwa sebuah keluarga itu tidak mungkin terbang hanya dengan satu sayap. Dia butuh dua, kelembutan ibu, dan ketangguhan ayah. Dan mereka itu adalah pasangan dalam ibadah, mitra dalam mendidik, sekutu dalam membangun generasi yang lebih baik. Maka insya Allah itu yang bisa disampaikan. Syukron ala imamikum. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi dasar kita untuk bisa menjawab tantangan yang ada di slide yang pertama, kedua, dan ketiga. Menjadikan rumah tangga kita, keluarga kita robannya, sehingga tantangan di abad ke-21 bisa kita jawab. Lanjut, kita yang paling terakhir. Tapi nggak apa-apa, kalau di halaman yang pertama juga. Mungkin itu cukup dari saya. Aku dulu kalau lihat ada, astagfirullah wa liwalakum. Assalamualaikum. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita telah menyimak ya materi yang disampaikan oleh Pak Haji R. Nur Rahman Pujiastomo. Ya. Cukup padat, namun disampaikan dengan mudah untuk kita terima. Kita masih ada waktu 8 menit Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya tema ini tentunya sangat menarik sekali, hanya saja dalam pelaksanaan kita sehari-hari ini yang mungkin bisa Bapak Ibu sampaikan tantangan yang mungkin terjadi di masyarakat kita bisa dicarikan padanan solusinya gitu. Silakan
Mungkin dari ibu-ibu yang di dalam, ataupun kayaknya Pak Kanwil pengen menyampaikan pertanyaan ini, Pak. Oh, cukup. Pak Ketua. Ya, harus ditodong ini. Pak, wis. Biasa ditodong. Monggo. Memimpin dengan anak buah kita pindah dari satu tempat ke tempat lain. Memang atas yang disampaikan tadi memberikan picture lengkap gitu. Parsial pernah saya temui seorang, karena nggak menyebut nama kan bebas, nggak menyebut tempat kan bebas. Ada fenomena sekarang ibu-ibu karena bekerja. Suatu saat saya tanya, loh kamu kok masuk? Padahal bisa nggak masuk, bisa di rumah. Saya lebih enak di kantor, Pak. Ya mengapa? Kalau di rumah itu saya harus ngurusin suami, kemudian anak-anak, malah capek saya, Pak. Kalau saya di kantor itu malah ringan sebenarnya. Bapak-bapak itu kalau di kantor sebenarnya lebih ringan daripada di rumah. Kalau tahu kerjaan di rumah itu setengah mati beratnya. Belum urusan makan, urusan anak, urusan nyuci, urusan macam-macam. Saya, oh begitu ya? Iya Pak, saya enak di kantor aja deh Pak. Gitu Pak. Mau responnya Pak? Iya. Ada pernah mewawancara satu orang untuk ceritanya untuk sebuah posisi wawancara, kemudian dia latar belakangnya itu cukup menarik. Sedangkan posisi ini sebenarnya nggak butuh kapasitas yang seperti itu. Ini perempuan. Saya juga nggak sebut nama. Kemudian saya tanya, kamu ada kenapa memilih bekerja? Suami penghasilan sudah cukup, suaminya penghasilan sudah cukup, WFH, suaminya WFH. Selalu WFH karena dia programmer. Istrinya punya kapasitas yang cukup, dia bisa bangun portfolio dari perusahaan dari nol dan seterusnya, punya pengalaman cukup panjang. Ini kenapa melamar untuk customer service? Posisinya itu customer service. Jawabannya singkat, tapi cukup membuat saya merenung karena suami saya WFH, Pak. Karena suami saya WFH. Oke, itu panjang itu ceritanya itu. Memang saya sendiri suka WFH, tapi ketika WFH saya akhirnya WFH, work from anywhere. Karena kalau saya di rumah, saya justru tidak menyelesaikan masalah, nambah masalah istri. Yang suka tiba-tiba saya pengen jahitin istri lah dan seterusnya. Itu akan membuat istri kata. Dan terkait dengan fenomena akhirnya yang ibu-ibu itu lebih suka kerja dan seterusnya, mungkin di rumahnya nggak nyaman, wajahnya itu nggak nyaman. Tapi beda dengan perempuan yang memang sudah ingin mengaktualisasikan dirinya dan ada kesepakatan dengan suami, itu tidak ada masalah. Selama ada kesepakatan. Yang repot adalah tidak ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan, ayo kita sama-sama bekerja. Ada satu keluarga yang satu bidan, istrinya itu bidan, suaminya itu aparatur negara. Karena bidan sifat, bidan di RSCM. Suaminya memberikan keuangan kepada istrinya setelah menikah, tetap jadi bidan, tidak ada masalah. Hanya kita bagi kewajiban urusan rumah tangga. Nah itu otomatis ada anak dari suami. Kita ada kewajiban untuk mentata kelolakan urusan-urusan rumah tangga. Jadi ketika istrinya di luar, suaminya sudah ada di rumah, dia ngurusin anak. Dan saya lihat, karena saya memberikan khutbah nikah dan suaminya ngaji sama saya, istrinya ngaji sama istri saya pada akhirnya. Kemudian akhirnya kita lihat progresnya, sekarang anaknya sudah 5. Yang satu sempat meninggal di kandungan kebetulan, jadi anaknya 5 total. Gak punya kewajiban, gak punya pembantu. Menarik, Pak. Gak punya pembantu. Jadi, kok bisa? Ya, itu karena ditata kelola. Berarti dia kerja bukan karena menjauhi urusan suaminya, menjauhi urusan rumah tangga, tapi dia bekerja karena ingin mengaktualisasikan keilmuannya. Jadi kembali lagi itu pada pilihan, boleh nggak? Tidak ada masalah, selama terjaga semuanya dan dalam koridor kesepakatan bersama.
Jadi ibu-ibu bekerja penting, bapak bekerja penting, apalagi di zaman sekarang. Dapur kadang-kadang ngebulnya tuh kayak batu gitu. Karena dua-duanya nggak punya penghasilan. Gitu. Akhirnya rumah tangganya gitu. Ada yang ngebul, kadang enggak. Ya, itu orang tua tinggal kita atur, tinggal dikelola, dan disepakati bersama yang mana anaknya. Asal jangan seperti tadi, ibunya bekerja, alasannya karena suaminya WFH. Itu banyak anak turunannya itu soalnya. Banyak anak turunannya. Suaminya akan kecenderungannya adalah mengganggu istrinya dalam segala hal. Membuat betah. Mungkin itu. Insya Allah. Mudah-mudahan yang banyak cukup. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang lain ya Pak. Jadi saya juga sempat dengar juga yang disampaikan Pak ini sebagai refreshing lah dari sisi yang lain benar-benar. Karena ini situasinya sehingga saya pada saat antara Gen Z yang memberikan pendapat work from home atau tidak dengan Gen Gen Y. Nah itu pendapat dari Gen Z Pak. Gen Z ya. Gen I. Ya, baik, Gen Y. Bapak sekalian, sepertinya waktu juga Pak membatasi pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi menambah wawasan yang sudah kita terima ya sebelumnya, dan ini menambah, dan yang paling penting lagi bisa kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan satu pantun Bapak Ibu sekalian. Menanam kebaikan dari dini. Cakep sendiri nih. Kebaikan pasti akan berbuah manis. Ya. Kesalahan tutur kata mohon diampuni. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya dulu Pak, doa penutup. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب تجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اغفر لنا لذنوبنا يا رب العالمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما يا ربنا لا تهلكنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا ربنا berikanlah kami ketenangan, kemudahan, kelapangan, kekuatan untuk menjalankan amanah-amanah yang Kau bebankan ke pundak kami. Ya Rabbana, tunjukkanlah jalan-jalan kami sehingga menuju jalan yang Kau ridhoi, sehingga jalan yang as-siratal mustaqim itu dapat kami lalui, sehingga kami merindukan panggilan-panggilan sayang-Mu sebagaimana yang Kau sampaikan dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Rabbana, jadikan kehidupan kami husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana, untuk negeri kami, jadikan negeri kami sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tunjukkanlah kepada pemimpin-pemimpin kami, pemangku-pemangku kebijakan di negeri ini dan seluruh masyarakatnya, hati yang lapang, jiwa yang penuh dengan kebijaksanaan, pikiran-pikiran yang penuh dengan visi-visi yang cemerlang. Ya Rabbana, Engkaulah tempat kami memohon, Engkaulah tempat kami meminta, dan Engkaulah tempat kami kembali. Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ma'al abrar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.